Mentari baru saja merangkak naik ketika Raffi, seorang bocah 12 tahun bertubuh kurus dengan rambut acak-acakan, bangun dari tidur di rumah bambu reot yang ia tempati bersama ibunya. Rumah itu hanya memiliki 2 ruangan, tempat tidur kecil dan dapur yang menyatu dengan ruang makan seadanya. Dindingnya berlubang di sana-sini, dan atapnya bocor jika hujan turun. Tapi meski hidup dalam kemiskinan, Raffi selalu bangun dengan semangat ibu. "Aku berangkat dulu ya, antar pesanan Bu Rina," katanya sambil menyandang keranjang berisi sayur hasil kebun kecil mereka. Ibunya, seorang wanita tangguh bernama Bu Mira, tersenyum sambil menyeruput kopi hitam tanpa gula. "Hati-hati ya, Nak. Jangan lupa mampir ke rumah Pak Darto. Katanya mau pesan bayam minggu depan." Raffi mengangguk. Ia tahu, setiap rupiah yang mereka dapatkan berharga. Ia tak punya sepeda seperti teman-teman seusianya. Ia berjalan kaki, menyusuri jalanan tanah yang membelah hamparan sawah, sambil menahan terik matahari. Setelah menyelesaikan pengantaran dan menerima ucapan terima kasih yang hangat, serta sekeping uang logam, Raffi memutuskan untuk pulang melewati jalan besar, berharap bisa memetik beberapa daun singkong liar untuk tambahan makan malam. Namun di tengah jalan, ia melihat pemandangan yang tak biasa. Sebuah mobil mewah terparkir miring di pinggir jalan berbatu. Ban belakangnya terlihat kempes total. Di sebelah mobil, seorang pria berbaju rapi berdiri dengan ekspresi jengkel, sibuk menatap layar ponselnya yang tampaknya kehilangan sinyal. Mobil seperti itu tidak pernah lewat di jalan desa ini. Warga sini hanya naik motor, atau bahkan sepeda ontel. Raffi, yang penasaran sekaligus prihatin, mendekat dengan hati-hati. "Om, ban mobilnya kempes." "Ya?" tanyanya sopan pria itu, dengan wajah penuh keringat dan kemeja mahal yang mulai berdebu, menoleh. "Iya, dan aku nggak bisa hubungi siapa-siapa. Sinyal hilang." "Kamu tahu bengkel terdekat?" Raffi menggeleng pelan. "Kalau di sini nggak ada bengkel, Om. Tapi saya bisa bantu ganti bannya. Om bawa ban cadangan, kan?" Pria itu menatapnya dari atas ke bawah, melihat baju yang mulai kusam, celana yang kebesaran, dan sendal jepit yang sudah hampir putus. Ia ragu. Bocah ini bisa bantu, namun tak ada pilihan. Udara panas makin menyengat, dan ia harus segera pergi untuk menghadiri pertemuan bisnis penting. Dengan setengah hati, ia mengangguk, "Baiklah. Kalau kamu yakin bisa." Dengan cekatan, Raffi menaruh keranjangnya di tepi jalan, lalu mulai bekerja membuka baut ban. Gerakannya cepat, presisi, dan terampil. Jelas bukan pertama kalinya ia melakukan hal semacam ini. Pak Dimas, sang pria pemilik mobil, duduk di bangku batu di pinggir jalan. Ia mengelap peluh dengan sapu tangan kecil dari sakunya. Meski ia dikenal di kota sebagai pengusaha sukses dengan puluhan properti, saat ini ia merasa tak berdaya, dan menyaksikan seorang anak kecil dengan tangan kotor dan wajah penuh peluh justru menyelamatkannya. Raffi bekerja dengan fokus penuh. Ia mengangkat dongkrak, melepas baut satu persatu, lalu mengganti ban dengan cadangan dari bagasi belakang. Mobil itu cukup besar, dan beberapa kali Raffi harus mengerahkan semua tenaga yang ia punya, hingga napasnya terengah. Pak Dimas tak bisa menyembunyikan kekagumannya. "Kamu belajar dari mana ganti ban, Nak?" tanyanya. Raffi menjawab tanpa menoleh. "Dulu waktu ayah masih ada, saya suka bantu di bengkel kecil di pasar. Sekarang kadang bantuin tetangga juga kalau motornya mogok." Pak Dimas terdiam. Ia tak menyangka ada anak sekecil ini yang mampu melakukan pekerjaan yang bahkan sebagian orang dewasa malas lakukan, dan semuanya dilakukan tanpa diminta, tanpa pamrih. Setelah sekitar 20 menit, ban baru terpasang rapi. Raffi berdiri sambil mengusap keringat di dahinya. Wajahnya sedikit hitam karena debu. "Selesai, Om." Pak Dimas berdiri dan merogoh dompetnya. Ia menarik selembar uang 100 ribuan, lalu menggandengkannya dengan beberapa lembar lainnya. "Terima kasih banyak. Ya, ini untukmu. Kamu luar biasa." Namun, disinilah kejutan terjadi. Raffi menggeleng pelan. "Maaf, Om. Saya nggak bisa terima uangnya." Pak Dimas mengangkat alis. "Kenapa? Kamu sudah bantu saya, dan kamu pantas menerimanya." Raffi menunduk, tapi matanya tetap menatap lurus. "Ibu saya selalu bilang, bantu orang jangan mengharap imbalan. Kalau saya terima uangnya, nanti saya bantu orang karena pengen dibayar, bukan karena ingin nolong." Kata-kata itu menghantam hati Pak Dimas lebih keras daripada apapun. Ia, yang sepanjang hidupnya mengejar uang dan hasil, kini merasa tertampar oleh seorang anak kecil yang bahkan tak punya sepatu layak. "Kamu yakin, Nak? Kamu bisa beli apa saja dengan ini?" Raffi tersenyum kecil.
Kalau Om ingin bantu saya, doain ibu saya sehat saja. Itu cukup. Pak Dimas perlahan menurunkan tangannya. Dunia terasa diam sejenak. Jalanan desa yang sepi itu menjadi saksi dari benturan dua dunia. Yang satu punya segalanya, yang satu punya hampir tak ada, kecuali hati yang luar biasa. Hari itu berlalu, dan Pak Dimas kembali ke kota dengan kepala yang penuh pikiran. Ia menghadiri rapat besar di gedung tinggi miliknya, duduk di balik meja kayu mahal, dikelilingi para direktur. Tapi pikirannya bukan di sana. Ia terus mengingat mata jernih Raffi, tangan kotor itu, dan satu kalimat yang terngiang di telinganya. Kalau saya terima uangnya, nanti saya bantu orang karena pengen dibayar, bukan karena ingin nolong. Malam harinya, Pak Dimas duduk sendirian di balkon apartemennya. Pemandangan kota gemerlap di depan mata, tapi hatinya kosong. Ia mulai bertanya-tanya, kapan terakhir kali aku melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan? Ia, yang sukses karena ketekunan dan strategi bisnis, kini merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang belum pernah ia miliki, keikhlasan. Keesokan harinya, tanpa memberitahu asistennya, ia kembali ke desa tempat Raffi tinggal. Tapi kali ini, ia tidak datang dengan mobil mewah. Ia naik motor, mengenakan pakaian sederhana. Ia ingin tahu lebih banyak tentang anak itu. Bertanya pada beberapa warga desa, ia akhirnya menemukan rumah Raffi. Sebuah bangunan kecil dari bambu, dengan atap seng karatan dan dinding bolong ditambal plastik bekas. Dari jendela kecil, terlihat Bu Mira sedang menjemur pakaian, sambil sesekali batu kering. Raffi duduk di lantai tanah, menulis sesuatu di buku usang. Pak Dimas bersembunyi di balik pohon, memperhatikan dalam diam. Hatinya tercekat. Anak itu benar-benar miskin, tapi tidak terlihat mengeluh. Tidak mengiba. Bahkan wajah mereka memancarkan ketenangan yang tak ia temukan di kantor, rumah, atau bahkan hidupnya sendiri. Ia ingin membantu, tapi bagaimana caranya? Tanpa menyakiti harga diri anak itu, malam itu, Pak Dimas tidak bisa tidur. Ia berpikir keras. Dan akhirnya, muncul sebuah ide, membalas kebaikan Raffi dengan cara yang tidak terasa seperti bayaran. Bukan uang, bukan sedekah, tapi peluang. Beberapa minggu setelah kunjungan diam-diam itu, sebuah surat resmi sampai di sekolah dasar tempat Raffi belajar. Kepala sekolah yang kaget membacanya segera memanggil Raffi dan ibunya ke ruangannya. Dengan bingung, mereka duduk di kursi kayu yang telah usang. Bu Mira, Raffi, ucap kepala sekolah sambil tersenyum, kalian baru saja menerima undangan dari sebuah yayasan pendidikan di kota. Raffi terpilih untuk mendapat beasiswa penuh hingga perguruan tinggi, termasuk biaya hidup dan pelatihan khusus. Raffi dan ibunya saling menatap. Bingung. Tak percaya. Ibu Raffi bahkan sempat berpikir ini mungkin penipuan. Namun kabar itu benar. Beberapa hari kemudian, mobil van dari yayasan datang menjemput mereka. Di dalamnya, Raffi dan ibunya dibawa ke kota, ke sebuah gedung besar bertuliskan, Yayasan Cahaya Bangsa untuk Anak-anak Hebat Indonesia. Di aula besar, puluhan anak-anak dari berbagai desa dan latar belakang sederhana hadir. Tapi hanya satu yang berdiri di panggung, diminta memberi kata sambutan. Raffi dari kursi barisan depan, Pak Dimas duduk sambil menyaksikan, kini dengan pakaian biasa, tanpa jas mahal. Ia tidak menyebutkan jati dirinya. Ia hanya memperkenalkan diri sebagai donatur dan sahabat program. Tak banyak yang tahu bahwa yayasan ini adalah milik pribadi Pak Dimas, dan beasiswa itu adalah bentuk balasan diam untuk bocah yang pernah menolongnya tanpa pamrih. Pak Dimas tak ingin disebut sebagai penyelamat. Justru, dalam hatinya, ia merasa Raffilah yang telah menyelamatkan dirinya dari hidup yang hampa meski bergelimang harta. Di akhir acara, Raffi sempat menyelinap menghampiri Pak Dimas. Om, saya kayaknya kenal Om. Tapi kenapa Om bantu saya sebesar ini? Tanyanya polos. Pak Dimas tersenyum. Karena kamu mengajarkan sesuatu ke Om. Bahwa tidak semua kebaikan harus dibayar dengan uang. Tapi kebaikan bisa menular. Kamu bantu Om, sekarang Om bantu orang lain. Itu baru adil, kan? Raffi tersenyum, dan mengangguk. Tahun-tahun berlalu. Raffi tumbuh menjadi remaja cerdas dan rendah hati. Ia belajar dengan giat di sekolah unggulan, menjadi siswa teladan, dan tak pernah lupa dari mana ia berasal. Setiap libur panjang, ia pulang ke desanya, menyapa warga, membantu ibunya, dan kadang masih ikut bantu tetangga mengganti ban motor atau memperbaiki genteng bocor, seolah tak pernah ada yang berubah dari dirinya.
Bu Mira kini bekerja sebagai staf administrasi di yayasan milik Pak Dimas. Hidup mereka jauh lebih baik, tapi tetap sederhana. Mereka tidak pernah menjadi tamak, karena nilai hidup mereka dibangun bukan dari kekayaan, tapi dari hati yang bersih. Pak Dimas sendiri berubah. Ia mulai mengurangi aktivitas bisnisnya, dan lebih fokus membesarkan yayasan. Ia membangun program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan beasiswa untuk anak-anak di pelosok. Ia tak lagi mengejar angka, tapi makna. Suatu malam, dalam sebuah acara di televisi nasional, Raffi, yang kini menjadi pembicara muda dan inspirator pendidikan, duduk sebagai tamu undangan. Saat ditanya apa yang menjadi titik balik hidupnya, ia hanya tersenyum dan berkata, satu ban kempes di tengah jalan. Dan satu pilihan untuk tidak menerima imbalan. Karena saat kita menanam kebaikan tanpa mengharap balasan, semesta akan mencari jalannya sendiri untuk membalas. Dengan cara yang jauh lebih indah. Penonton terdiam. Tepuk tangan bergemuruh. Di kursi penonton paling belakang, seorang pria tua dengan jas sederhana menyeka air matanya diam-diam. Ia tahu, benih kecil yang dulu muncul dari kejadian sepele, telah tumbuh menjadi pohon yang menaungi banyak orang, dan semua berawal dari kebaikan kecil yang tulus. Kadang hidup memberi kita momen-momen tak terduga. Tapi justru dari sanalah, kisah paling menginspirasi bisa lahir. Bukan dari kehebatan, tapi dari ketulusan yang tak bisa dibeli dengan apapun.